Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Apa kabar semua? Kabar baik hari ini, Pak. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Pak percaya itu. Amin. Kenapa? Mana ketua kelas ini? Ini hadir, Pak. Kenapa tidak rapikan meja kursi? Minta maaf, Pak. Yang pikir hari ini datang terlambat. Baik. Kalau begitu lain kali harus bersihkan kelas. Kemudian lihat juga dengan meja guru untuk dibersihkan memang. Ya? Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Baik, jadi sebelum kita memulai dengan mata pelajaran kita hari ini, Pak minta satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah membimbing kami dari sepanjang hari tiba hari ini di keadaan sehat selamat Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami anak-anakmu mulai aktivitas kami. Kita adalah kegiatan belajar ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami supaya apa yang kami belajar hari ini bisa mengerti dengan baik. Haleluya, amin. Terima kasih adik ketua kelas. Baik, langsung saja. Mungkin hari ini anak-anak baru lihat Pak. Jadi sebelum kita memulai dengan mata pelajaran kita hari ini, Pak sedikit perkenalkan nama supaya ketika keluar dari sini adik-adik sudah bisa kenal Pak, sehingga hubungan kita lebih dekat seperti itu. Nama Alden Bisa, Pak dari guru PPL Universitas Nusa Cendana. Pak di sini akan mengajar selama 1 semester ke depan. Oleh karena itu Pak berharap anak-anak sekalian kerjasama dengan Pak agar segala aktivitas kita semua berjalan dengan lancar. Anak-anak sepakat? Sepakat. Pak belum menikah, Pak masih bujang. Jadi anak-anak bisa sapa Pak dengan kakak juga boleh, sapa dengan Pak Alden juga boleh. Cuy juga Itu boleh. ya, terserah anak-anak. Intinya kita tetap jaga hubungan kita agar supaya tidak ada kesalahpahaman di antara Pak dengan anak-anak. Sepakat? Sepakat, Pak. Baik, terima kasih, hebat semua Ya, Pak. Baik, jadi itu perkenalan singkat mengenai diri Pak. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, nanti perkenalan lebih lanjut setelah ini ya. Setelah kita bertemu di luar, setelah proses pembelajaran kita hari ini selesai. Karena kita dibatasi oleh waktu. Anak-anak paham? Paham. Pak. Baik, kita lanjut saja pada materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini Pak akan mengajar anak-anak mengenai gambar kerja dan daftar komponen. Gambar kerja dan dicatat ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak akan mengajar anak-anak mengenai membuat gambar kerja dan daftar komponen pekerjaan konstruksi. Ya, Iya, Pak. sudah catat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, Pak akan menjelaskan sedikit mengenai gambar kerja ini kepada anak-anak agar supaya anak-anak juga paham ketika anak-anak keluar dari sini ya. Sepakat? Sepakat, Pak. Oke. Sebelumnya Pak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Ya, tujuan dari pembelajaran kita adalah agar supaya anak-anak dapat memahami dasar-dasar menggambar bangunan itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang berikut, anak-anak mampu menggambar dena, contoh dena, tampak depan dan juga tampak samping. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak
dapat menggambar potongan denah. Nah, itu yang nanti Pak akan jelaskan di anak-anak supaya paling tidak bisa anak-anak sebagai orang teknik ketika keluar dari jenjang pendidikan yang ada, anak-anak sudah punya pemahaman mengenai hal-hal yang sudah Pak sampaikan tadi. Sepakat? Sepakat. Baik, kita lanjut. Menggambar proyeksi bangunan. Anak-anak sudah tahu proyeksi bangunan itu apa? Belum, Pak. Baik, Pak jelaskan sedikit. Untuk mendapatkan gambar mengenai sebuah objek yang akan digambarkan, maka yang pertama terlebih dahulu kita harus memahami pengertiannya. Pengertian dari denah itu apa, tampak itu apa, potongan itu apa. Sehingga anak-anak sudah bisa punya bayangan untuk bagaimana bisa menggambarkan sebuah bangunan atau tempat tinggal. Bisa mengerti? Bisa. Pak. Ada yang bisa menjelaskan kepada Pak apa itu denah? Denah itu apa? Saya bisa menambah sedikit, Pak. Denah adalah arahan jalan atau arahan tempat suatu lokasi, di mana lokasi itu menggambarkan bahwa kita membuat suatu bangunan, yaitu kita membuat denahnya duluan atau gambarnya duluan dulu. Mungkin itu saja dari Pak, kurang lebihnya mungkin Pak bisa menambahkan. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Jenar Sur, Pak. Jenar Suruh. Hebat. Tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk ya, cukup. Pak harap semua tenang ya. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian Jenar Suruh itu betul sekali, tidak ada salah. Pak meluruskan sedikit supaya anak-anak punya pemahaman lebih. Ya? Ya. Atau mungkin ada yang lagi yang ingin memberikan tanggapan? Pas, Pak. Pas? Oke. Jadi denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Dalam pengertian yang lain, denah adalah gambar sederhana tentang suatu tempat. Coba dicatat, anak-anak tolong catat. Ya. Atau dalam pengertian lain, dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Sudah paham? Sudah, Pak. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang sudah Pak sampaikan tadi? Mungkin kalau saya pas, Pak. Saya sudah mengerti. Baik, terima kasih. Tolong dicatat agar supaya kembali di rumah bisa baca-baca kembali ya. Ya. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Yang berikut bahwa rencana pondasi, rencana atap, rencana kosen, pintu dan jendela, rencana instalasi listrik, itu yang dinamakan detail konstruksi. Anak-anak tolong pahami itu. Anak-anak bisa catat ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak percaya anak-anak. Oke, kita lanjut. Ada yang bisa gambarkan, kasih Pak contoh denah? Ya, karena di sini tidak ada ECD untuk tampilkan gambar denah. Kalau tidak Pak bisa tampilkan ke anak-anak supaya anak-anak bisa langsung melihat. Pak juga akan menggambarkannya supaya anak-anak tahu. Ya. Ya, jadi minimal denahnya itu anak-anak bisa lihat ini. Ya, denahnya misalkan ya kita mau buat rumah dengan 2 kamar tidur. Oke, ada teras. Oke, ada dapur. Oke, ada WC. Oke, ada ruang makan. Oke. Anak-anak bisa lihat toh? Bisa, Pak. Baik, semua jelas ya? Atau ada yang ingin bertanya? Pas tentang denah, Pak. Mantap, tepuk tangan.
Yang berikut, ada yang tahu pengertian dari tampak? Anak-anak coba jelaskan tampak itu seperti apa? Tampak. Belum mengerti Pak. Coba Pak tolong jelaskan. Oke, baik, Pak jelaskan ya. Jadi tampak itu ada pada, dia selalu pasti ada pada sebuah bangunan. Oke? Itu poin. Nah, tampak itu merupakan penglihatan mata terhadap bangunan secara tegak lurus, sesuai arah instruksi atau kode yang diberikan. Dipahami? Paham Pak. Oke, mantap ya. Nah, ada yang bisa menggambarkan tampak rumah pada bagian depannya? Ada yang tahu? Belum tahu Pak. Oke, misalkan Pak kasih contoh ya. Ini bangunan, Ya Pak. dilihat ya. Ini bangunannya. Kita sekarang lihat dari depannya. Berarti tampak depannya adalah, kalau bangunan sebuah rumah, rumah tinggal, kita lihat dari depannya. Berarti depannya ada apa-apa. Yang kita lihat itu ada apa? Gambar sip-sip dia punya Kita lihat rumah itu ada apanya di situ. gambarannya Pak. Ya, Dari depan. bangunannya ada bangunan apa di situ? Ada pintu. Ya, coba Itu sih Pak. ada pintu. Ya, Jendela dong. iya. Kita lihat ada terasnya, ada tampak depannya, pintunya. Nah, itu yang dinamakan tampak depan. Oke? Dia mengerti Pak. Ya, itu tampak muka kalau dalam gambar teknik. Oke? Kita bisa lanjutkan. Bisa. Ada yang bisa jelaskan kasih Pak, tampak samping itu seperti apa? Seperti jendela Pak atau jendela Tadi kan Pak sudah jelaskan samping, tampak depan ya. depan. Sekarang tampak samping. Jendela Pak termasuk tidak? Ya, tampak samping ini artinya bahwa dalam sebuah konstruksi, sebuah gambar konstruksi sudah ada petakan di situ. Nah, kita memetakan mana tampak depannya dan tampak sampingnya, tampak belakangnya. Jadi coba satu orang kasih bayangan mengenai satu bangunan rumah tinggal. Jadi tampak sampingnya itu yang mana? Itu jendela. Tampak samping. Ini kan rumahnya. Ya. Dia menghadap ke depan. Ya. Yang kalau kita lihat dari depan maka itu tampak depan. Tampak sampingnya. Sampingnya adalah kiri kanan itu. Kiri kanan. Nah, coba anak-anak bisa jelaskan ke Pak. Yang anak-anak lihat itu seperti apa? Atau ada yang pernah menggambar? Tampak samping itu seperti persegi. Dua persegi bangunan yang dibangun gitu Pak. Mantap. Tepuk tangan. Nama siapa ini? Onar Pak. Onar naga apa? Marga Ujan. Dari Ende ya? Iya. Logatnya. Oh iya. Mantap. Ternyata di SMK 5 Kupang ini ada orang Ende juga. Luar biasa ya. Jadi yang disampaikan oleh teman kalian, Onar itu sudah sangat benar. Ya. Nah, tampak itu yang dalam sebuah konstruksi itu kita sudah petakan memang. Nanti ke depan Pak akan ajarkan supaya anak-anak bisa langsung memahami. Oke? Oke Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Iya. Nah, anak-anak tahu potongan? Belum tahu? Belum Pak. Oke. Dalam sebuah konstruksi atau gambar, itu potongan itu berupa pandangan penampang bangunan atau konstruksi arah tegak sesuai dengan kode atau petunjuk arahnya. Itu yang pertama. Yang berikut, kode atau arah potongan biasanya ditunjukkan pada gambar denah. Ya, nanti Pak akan tunjukkan ya pertemuan berikut. Oke? Oke Pak. Yang berikut, di samping itu juga ketinggian plafon dan lantai serta bentuk kuda-kuda lengkap dengan nama dan ukuran kayu yang digunakan serta ketinggian bangunan yang ada. Jadi dalam sebuah konstruksi itu misalnya kuda-kuda itu kita sudah kasih kodenya, nama ukurannya berapa. Jadi kita tidak bisa sembarang untuk dalam sebuah konstruksi misalkan pada kuda-kuda. Ya. Paham? Paham Pak. Ya, anak-anak tahu. Coba gambarkan kasih Pak contoh
gambar potongan pada kuda-kuda itu seperti apa? Dia garis lurus, dia mungkin dua arah ke atas. Kuda-kudanya seperti apa Pak? Maksudnya Pak itu kuda-kuda yang sandarnya di tembok atau di atau yang ada kan kuda-kuda kan ada yang langsungnya sandar di tembok dan ada juga yang bentuk V ya kalau tidak salah teman. Iya, jadi kalau dalam konstruksi itu kuda-kuda itu kita gambarkan. Nah, kita sudah gambarkan segalanya, baru kita masuk pada lapangan, pada proses pembangunan. Nah, jadi anak-anak perlu paham itu. Jadi mengenai sandaran atau apapun itu, nanti kita akan usaha untuk misalkan kuda-kudanya berlari dan lain-lain, kita akan atur untuk tetap pada dia pun tempat seperti itu. Nah, Pak akan, karena tidak ada slide, Pak akan tunjukkan melalui ini saja supaya anak-anak tahu. Ya, bisa lihat bersama. Ini gambar potongan. Ya, ini potongan A. A. Ya, bisa paham? bisa Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang tahu pengertian rencana pondasi? Belum tahu Pak. Oke, baik, Pak jelaskan. Ada yang sudah dapat lihat pondasi? Sudah. Atau ada yang pernah langsung kerja? Sudah Pak. Coba berikan tanggapan adik-adik, anak-anak mengenai pondasi itu seperti apa? Fondasi itu adalah awal dari pembuatan rumah, dari dasarnya. Fondasinya yang membuat rumah. Iya, sepakat. Ketua kelas kan? Iya, Pak. Jangan solo. Ya Pak. Pintar, harus kan? Iya, jadi pondasi itu adalah dasar dari sebuah bangunan. Anak-anak bisa paham? Bisa Pak. Nah, kalau sebuah bangunan tidak ada pondasi, maka dengan sendirinya bangunan itu akan runtuh ketika ada hujan badai. Ya kan? Karena dia tidak ada dasar. Nah, oke. Jadi rencana pondasi merupakan gambar penempatan pondasi, baik pondasi pelat, setempat ataupun panjang dan pondasi lajur. Di mana titik, lebar dan jarak antar pondasi ditentukan ukurannya. Ada yang tahu? Ada yang bisa gambarkan kasih Pak contoh pondasi? Baik, belum ada. Oke, baru lihat kan? Ya Pak. Baik, Pak yakin anak-anak sudah tahu, tapi malu saja ya. Ke depan jangan malu-malu ya. Ya Pak. Pak. Oke. Jadi rencana pondasi itu, gambar pondasi itu gampang sekali anak-anak. Ya, mungkin nanti bisa di-share di internet, bisa dapat semua. Oke, macam-macam pondasi, gambar pondasi, dapat semua di situ. Oke, Pak akan kasih tunjuk gambarnya supaya anak-anak juga bisa lihat, sehingga ketika mencari di internet, anak-anak juga bisa langsung ada bayangan. Oke? Oke Pak. Oke, harap perhatian selalu di sini ya. Nah, ini gambar pondasinya. Oke? Oke Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Materi kita hari ini sampai di situ. Jadi sebelum kita menutupnya, ada yang bisa memimpin? Ada mungkin pertanyaan dari anak-anak? Pak, silakan. Silakan bertanya, jangan malu-malu ya. Silakan. Ada pertanyaan? Dari saya ada sedikit Pak. Ya, silakan. Sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh Pak bahwa dalam untuk sebuah bangunan maka kita harus tahu yang namanya jenis-jenis gambar ya Pak. Ya, jenis-jenis gambar, jenis-jenis garisnya. Jenis-jenis gambar. Coba Pak tolong sebutkan dulu jenis-jenis gambar. Oke. Dan Ada lagi? Masih lanjut Pak, minta maaf Pak. Dan sudah disebutkan Pak, tolong jelaskan dulu gambar dari jenis-jenis gambar tersebut supaya kita pun tahu. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita kelas aktif sekali ya. Baik, jadi pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam garis dan tunjukkan dengan gambarnya. Ya, oke. Dalam sebuah konstruksi itu mendesain sebuah bangunan ada gambar dalam teknik. Gambar teknik itu ada gambar.
Yang pertama ada gambar horizontal. Anak-anak tahu gambar horizontal? Horizontal itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Coba satu orang jelaskan kasih Pak. Horizontal. Garis horizontal tuh garis Datar. dari Horizontal. atas ke bawah, sedangkan vertikal dari kiri ke kanan. Ya, ada yang lain? Tepuk tangan dulu untuk teman ini. Dia mana? Oh, jadi semua sepakat ya? Sepakat. Oke, Pak meluruskan ya. Yang disampaikan oleh kawan kalian itu terbalik. Ya, paham? Terbalik. Bahwa yang garis horizontal itu begini. Dia mendatar. Ya, mendatar. Dan vertikal itu Atas bawah. dia atas bawah, berdiri lurus, tegak dan berdiri seperti itu. Tegak lurus. Ya. Jadi bedakan ya, ingat ya. Ya, Pak. Ini yang horizontal, H-nya. Terus V-nya, bentuk V kan? Ini H-nya. Kalau kita pasang begini, H-nya, ya kan? Ya. Oke, ingat itu ya. Itu kode yang Pak bisa sampaikan di anak-anak supaya anak-anak paham. Ya Pak, ya. Ini V-nya, bentuk V. H-nya. Pasang ini bentuk H. Oke? Ya, luar biasa. Ada juga garis diagonal. Anak-anak tahu garis diagonal? Garis diagonal itu tidak lurus begini, tidak vertikal begini, tapi dia begini. Oh, dia sini kok. Sering. Dia seperti- Jadi garis diagonal itu merupakan jenis garis lurus yang miring, baik ke arah kanan atau ke arah kiri juga boleh. Itu yang dinamakan garis diagonal. diagonal. Ini memberikan kesan bahwa sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika. Kesannya seperti itu. Oke? Oke Pak, oke. Ada juga garis lengkung. Anak-anak tahu garis lengkung? Tahu Pak. Seperti apa? Dia garis lengkung seperti garis parabola. Iya, betul sekali. Tenang. Jadi garis lengkung itu tidak lurus, Tapi dia tetapi dia Parabola. modelnya parabola. Oke? Oke. Nah, ada juga garis siap. Ada garis yang namanya zigzag. Anda tahu zigzag? X Tahu. atau dia Tahu Pak. Ya. Garis yang tidak teratur. Mantap. Zigzag itu cuk. Begitu ya? Oke. Ada juga garis berombak. Coba garis berombak. Ya, tidak tahu? Tidak tahu Pak. Seperti di laut itu ombak ya kan garisnya begini. Kalau yang garis berbeda dengan garis zigzag itu kan dia ya, cuk. Nah, ya kan? Tapi ini dia begini. Nah, itu yang dinamakan garis berombak. Nanti Pak akan jelaskan semua lebih lanjut ke depan karena waktu kita sudah habis. Sebelum kita keluar, Pak minta absennya dan Pak ingin cek nama-nama yang hadir dan tidak hadir hari ini. Jenderal Suruh, hadir Pak. Onal, Hadir Pak. semua hadir? Hadir semua ya. Baik, terima kasih Pak. Berharap kalian semua tetap dalam keadaan baik ya. Ya, Pak. Dan sebelum kita pulang, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Adik Onal. Baik Pak Guru, kawan-kawan kalian, marilah kita menyatukan hati kita dalam doa. Izinkanlah saya berdoa dalam ajaran Kristen Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji serta syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu Engkau masih melindungi kami pada pagi hari ini. Sekarang kami beristirahat, lindungilah kami agar kami beristirahat yang baik. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pak, Sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Tuhan memberkati.